Sekecil apapun uang rakyat harus mendapatkan nilai, manfaat, output, outcome, benefit, dan impact. Paham saudara-saudara sekalian? Ini uang rakyat yang digaji kepada saudara-saudara sekalian uang rakyat. Tapi rakyat dapat apa? Dapat untung apa? Mereka yang punya uang, mereka bos kita. Bos kita itu adalah rakyat. Rakyat dapat apa? Malah kita petutang peteng-teng, kita sok-sokan pada rakyat bos kita. Bagi birokrasi untuk berbuat yang terbaik untuk Banten, untuk bangsa dan negara kita. Maka oleh sebab itu ini harus punya niat dulu, innama amalu binniyat, punya niat yang bagus. Kunci sukses itu di sini. Tidak bisa kita tiba-tiba langsung musrembang, tidak bisa. Mau apa yang dibahas? Maka oleh sebab itu kita harus kaji dulu bersama-sama RPJPD gitu ya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang sering saya sebutkan berkali-kali itu. Termasuk kemarin di Cilegon, yaitu sebuah rencana strategis ke depan. Rencana strategis ini berupa tadi, kalau kita berbicara RPJP berarti 20 tahun, long term. Jangan berpikir sesaat. Terus setelah itu kita lihat, oh ini mimpinya kita bersama untuk membangun Banten ke depan. Mimpinya apa? Mimpinya yaitu visi misi gubernur dan wakil gubernur. Kalau bicara gubernur wakil gubernur, kami adalah berdua sebagai direksi di dalam sebuah company yang namanya Pemerintah Provinsi Banten Limited, yang memiliki general manager dan para manager. Ini lengkap ini, saudara-saudara sekalian adalah pelaksana sebagai manager dan general manager yang harus bisa melaksanakan tugas sesuai harapan pimpinan. Belum tentu, ini kenapa mic-nya kayak begini, gimana kita mau bicara? Ini harus begitu saya masuk, baru saya masuk ke sini, lihat kursi saya langsung terganggu. Siapa bagian TU di sini siapa? Coba angkat tangan dari Bapak bagian TU siapa? Tolong itu saya masuk kursinya kayak begitu, gimana mau terima tamu? Ya, ini kursi yang ini taruh di depan, kursi yang itu umpetin dulu, benerin. Kalau nggak punya duit minta sama saya, perbaiki itu coverannya, atau setidak-tidaknya dilapis saja pakai apa? Kursinya gitu nggak malas duduk orang. Ya. Maka itu sebagai awal saja, sebagai simbol masuk. Ibaratnya kita mau masuk, kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Kan begitu, kesan pertama begitu mengesalkan, kenal aja nggak mau, paham ya? Nah sekarang Banten berbeda. Banten memiliki direksi yang betul-betul berharap berubah Banten. Nah, sekarang kayak Meg ini corong juga, gitu ya. Maka oleh sebab itu Bapeda ini harusnya sebagai simbol awal. Karena plan namanya. Kan kita plan, do, check. Plannya di sini. Gak akan terjadi do dan check kalau plan ini tidak ada. Nah, maka saudara-saudara sekalian ini harus berpikiran out of the box ya. Harus berpikiran bagaimana punya inovasi, punya spirit gitu, sebagai pelaksana di tingkat lapangan. Jangan diam, duduk, duit, yang dipikirin apa? Yang dipikirinnya adalah take home pay. Yang dipikirinnya adalah tukin ya. TPP apa? TPP dapat. Tunjangan pertambahan penghasilan dapat. Tukin ada. Udah masuk include ya. Ini Provinsi Banten lebih besar dibandingkan kabupaten kota. Tukinnya makanya orang berbondong-bondong ingin ke Banten. Tapi kalau bobotnya, kapasitasnya, kemampuannya standar, Masya Allah. Makanya saya akan merekomendasikan ke Banten ini yang bagus-bagus. Kalau mau pindah ke Banten, dilihat dulu integritas, kemampuan, intelligence questionnya. Nah saudara-saudara sekalian begitu berbicara sekarang lari ke plan, otaknya harus lebih cerdas dibandingkan pelaksana. Harus lebih hebat dibandingkan yang melaksanakan do dan check. Makanya saya mau datang ini. Saya akan memberikan spirit itu. Kalau usaha, jujur saja, kita kalau usaha nih, kita bangkrut. Sekian triliun, pendapatannya sekian. Padahal sekian triliun yang dikeluarkan, bangkrut kita. Nah, maka ini yang harus kita pikirkan ke depan, bagaimana Banten mau maju. Nah, pertama adalah tadi saya sampaikan RPJPD, yang harus kita baca, kita simak,
Ya kalau bagian plan jangan, coba matangkan dulu nih. Saya minta Pak Asda nanti, ya Asda 1, 2, 3 ini kan difungsikan betul. Bagaimana bidang perencanaan? Nah, makanya ada PEP dulu kan, sekarang ada nggak PEP? Perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. Di situ harus orang yang ahli, bukan orang yang buangan. Gitu. Orang yang sebagai backbone-nya di institusi itu, di OPD itu. Walaupun pangkatannya eselon 4. Atau setara di fungsional apa struktural? Fungsional kayak sekarang tuh ya, di fungsional tapi disetarakan. Nah maka itu orang yang paham betul dengan digitalisasi, transformasi, informasi, teknologinya harus lebih handal lagi. Teknologi modern, teknologi informasi. Banten ini sudah mulai lari ke sana, Jenal, coba arahkan supaya digitalisasi. Arahkan kepada 6.0. Sudah mulai itu, intelligence equation, kecerdasan intelektualnya. Tidak ada lagi di Provinsi Banten ini yang gaptek. Kalau gaptek, kalau bisa pindahin lagi kabupaten kota aja. Kita cuma susah aja lemparnya, pada nggak mau. Yang dari kabupaten kota pengen pindah ke provinsi. Paling kita geser-geser kemana ya? Kalau dulu Provinsi Jawa Barat yang kurang berbobot dipindahin ke Banten. Waktu saat belum jadi Banten provinsi, makanya Banten agak tertinggal. Semua udah nggak ada lagi jebolan-jebolan Jawa Barat. Jadi saya berharap pada saudara-saudara sekalian sudah mulai itu membaca itu, yaitu tadi long term ya. Setelah pikir long term, kita mimpinya ke sana. Dirancang oleh kita menjadi mid term. Mid termnya yang namanya RPJM. Kalau di daerah RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Mid term, periodisasi gubernur dan wakil gubernur. Sebagai direksi PT Banten Provinsi Banten Limited, bayangkan direksi. Saudara-saudara sekalian adalah tadi kepanjangan tangan. Ada yang kalau dalam perbankan tuh ada pimpinan cabang, kanwil dan lain sebagainya. Manajer masing-masing, berfungsi masing-masing. Makanya nanti tolong ada scoring. Yang mau masuk aja pakai CAT gitu ya. Apa CAT? Computer Assessment Test. Langsung hasilnya. Saudara begitu udah masuk, loyo. Jangan dipikir begitu dulu hebat, sekarang hebat. Kalau tidak di-upgrade, ketinggalan bro. Maka saya berharap coba tingkatkan kemampuan saudara-saudara sekalian. Nah, saya karena Banten ini iman dan takwa, daerah agamis, saya firman Allah aja saya sampaikan. Wal asri innal insana lafi husri illa allazina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa bahwa kita adalah manusia yang merugi. Nah, kalau saudara-saudara sekalian ketinggalan waktu ini terus berubah. Gak ada waktu yang stop gitu, waktu yang stuck gitu, gak ada. Waktu berubah, gak kerasa, ada masanya. Jadi kita harus berbuat banyak, ya, berbuat banyak untuk Banten. Dan jangan ego, jangan sombong kepada pegawai-pegawai yang ada di kabupaten kota. Jangan angku, ego, sombong, apalagi dengan sektoral lain. Kita harus kolaborasi. Saya tahu Anda kerja di Provinsi Banten itu lebih enak, lebih nyaman dari tuntutan dan keinginan rakyat, tekanan rakyat, lebih enak. Kenapa lebih enak? Ya tidak berhubungan langsung, kita tidak terdepan, top service-nya tidak terdepan. Yang terdepan adalah pemerintah kabupaten dan kota yang dikit-dikit langsung menekan kepada para pejabat yang ada di kabupaten kota dan pegawai yang ada di kabupaten kota, provinsi, koordinator. Maka bagaimana saudara lebih hebat sebagai pegawai, sebagai aparatur sipil negara yang ada di Provinsi Banten. Baca itu lagi, yang namanya midterm itu. Ini yang saya sampaikan, tolong diingat, didengar, dan dicamkan gitu, dan dimaknai. Karena saya suka tanya lagi. Kalau saudara-saudara sekalian lupa, wah saudara saya catat. Kenapa? Karena tadi kemampuan intelektualnya harus handal. Nah baru setelah itu yang kita akan bahas, yaitu short term, RKP namanya. Ya sebetulnya rencana pembangunan jangka pendek gitu, jangka pendek short term namanya, atau RKP, rencana kerja pemerintah, RKPD kalau di sini. Rencana kerja pemerintah daerah 1 tahunan. Berarti kita ini untuk membahas RKPD 2026. Disesuaikan dengan visi misi gubernur dan wakil gubernur.
Gubernur dan wakil gubernur saya katakan sekali lagi, duit tunggal. Oh bagi-bagi kekuasaan, enggak. Udah duit tunggal aja. Duit tunggal itu yang dilakukan gubernur pasti wagub tahu, yang dilakukan wagub gubernur tahu. Terbuka, transparan. Nah maka kita sudah mulai. Nah ini acara ini, live kan? Live kan? Live. Transparansi. Nah, transparansi melibatkan siapa? Nanti Musrenbang. 5 komponen yang kita harus libatkan. Namanya 5 partit gitu. 5 partit atau mau ditambah 6 partit boleh. Kalau nggak mau nyebut partit, ya partai lah gitu. 5 partai. Gitu. Partai pertama apa? Birokrasi pemerintah. Nanti pada saat Musrenbang, birokrasi pemerintah harus terdepan. Nah makanya Musrenbang itu, saudara-saudara sekalian sudah mengarahkan, menggiring. Ini mau kemana arahnya? Jangan sampai saudara tidak menguasai ilmunya. Nah, kunci utama ya saudara-saudara sekalian, kalau kita mau sukses, nih, kita harus punya ilmunya, kemampuannya. Siapapun yang punya ilmunya dipakai. Orang cerdas itu mau di mana aja dipakai, digunakan. Gitu. Maka harus memiliki ilmu. Terus memiliki ilmu cukup tidak? Nggak cukup dalam hidup ini. Saudara ilmunya bagus, ilmunya bagus, tapi sorangan baik nggak bisa. Sendiri aja nggak bisa. Kayak tukang cukur gitu. Ini bukan dari tukang cukur kan nggak mungkin ya, nyukur bareng-bareng, nyukur satu kepala dicukur oleh 5 orang kan nggak mungkin, cukur sendiri, semua dia kerjakan sendiri. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi saudara-saudara sekalian, ya harus bekerja bersama-sama. Jadi kemampuan ilmu bagus, networkingnya bagus. Nah, networking apa? Oh, pakai anggaran yang ada aja, secukup-cukupnya. Itu nggak pinter itu, nggak cerdas itu. Makanya sekarang Bapeda sedang menggiring perencanaan bagaimana meraih anggaran dari pusat atau dari yang lainnya, termasuk bantuan-bantuan lain. Di pusat ini kan duit banyak, lebih banyak dibandingkan di daerah di pusat ini. Kita serbu dengan program kita, apalagi kita punya plan yang bagus. Apalagi ditambah kita punya DED, apalagi kita punya FHES, feasibility study-nya, atau detail engineering design-nya. Makanya saudara-saudara sekalian, kalau saya sih udah lengkap ya. Mantan kontraktor, iya. Gitu. Mantan supplier, iya. Mantan pemerintah, iya. Gitu. Legislatif, iya juga. Jadi saya hafal. Sekecil apapun APBD itu saya bisa baca. Nggak tahu ya. Kenapa nggak bisa baca? Ya karena tadi. Tidak semua orang bisa membaca itu. Nah maka saudara-saudara sekalian, kita akan lihat nanti. Mana yang efisien, mana yang efektif, mana yang ekonomis. Maka itu yang harus dibangun bersama-sama. Nah maka untuk Musrenbang, tadi yang saya bilang 5 partit tadi, birokrasi pemerintah yang ilmunya bagus, terus networkingnya bagus. Nah, terus yang kedua adalah stakeholder, libatkan para stakeholder. Siapa stakeholder itu? Jangan sampai kita hanya pemerintah saja. Stakeholder adalah para pengusaha, baik BUMN. Undang BUMN. Ada apa di Banten ini di BUMN? Ada Perumpel, ada Krakatau Steel, ada apa lagi? Undang. Angkasa Pura, jangan berpura-pura. Angkasa Pura itu pura-pura lupa Banten, ingatnya DKI aja kan. Selamat datang di Soekarno-Hatta, Jakarta. Banten, jangan pura-pura. Pasang di sana bahwa Angkasa Pura itu ada di wilayah zona Provinsi Banten. Terus BUMN apa lagi? Banyak di Banten ini. Ada BRI, ada bank-bank itu besar-besar, kantor-kantor wilayah, zona-zona wilayah, nah, banyak lagi yang lain. Terus siapa lagi? BUMD. Terus siapa lagi? Ya ketua asosiasi, organisasi. Tapi jangan diundang mikirnya mau proyek begitu. Wah kalau nanti diundang minta proyeknya dong. Dan ya tadi persoalannya akhirnya tadi tidak serius di dalam membahas. Dan juga jangan sampai pada saat Musrenbang ya banyak titipan-titipan, produk-produk titipan yang sifatnya top down. Jangan sampai ada seperti itu. Terus yang ketiga, usaha tadi BUMD, BUMN dan lain sebagainya, asosiasi-asosiasi diundang. Termasuk para alim ulama, itu termasuk sektor. Tua MUI, FSPP, FKDT, apalagi NU, Muhammadiyah, Matlul Anwar, makin banyak makin bagus yang diundang. Yang ketiga adalah birokrasi, masyarakat, unsur masyarakat, tokoh masyarakat, baik buruh, pekerja, masyarakat, pilih yang betul-betul memiliki kemampuan untuk itu. Yang keempat adalah dari media.
Media ini sangat penting, ya, media sosial. Yang kelima adalah dari akademisi perguruan tinggi. Ada Untirta, ada Unma, Unpam, Universitas Terbuka. Kan kemampuan mereka, disiplin ilmunya banyak. Coba terbuka aja, transparan. Supaya apa? Supaya visinya gubernur, wakil gubernur Banten maju, tidak korupsi. Tidak korupsi itu apa? Transparan caranya. Transparansi, keterbukaan. Nggak ada lagi ditutup-tutupi. Kalau udah tutup-tutupi, mesum namanya. Jadi saudara-saudara sekalian, itu diantaranya. Terus apa yang akan dibahas di RKP ini? 2026, yang kita akan bahas 2026. Maka diinventarisir permasalahan 2025, ya udah 2025 lah. Karena 2024 kan udah diinventarisir. 2025 ini apa kurangnya? Dari pengentasan kemiskinan, gap poverty. Gap kemiskinan ini apa gitu? Coba, bagaimana supaya Banten ini entas miskinnya? Hitung berapa persen rumah tidak layak huni. Jangan ini yang dikasih, itu lagi kok nggak tuntas-tuntas. Nggak fokus kita. Banten sudah berdiri, kemarin Cilegon 26, berarti Banten 25. Ya, kalau Cilegon 26, Banten 25. Gitu. Apa 26 juga? Samaan ya? 25. Udah Cigo, kok nggak berubah signifikan? Siapa yang bilang signifikan? Nggak berubah signifikan. Ini ada something wrong ini dalam perencanaan. Perencanaannya bukan money follow function, bukan money follow program, tapi money follow function, atau money siapa yang minta, atau money dimain-mainkan, kong kali kong. Nah, ini udah saya agak keras juga nih. Saudara-saudara sekalian tahu nggak itu yang namanya? Saya ada teori yang namanya teori P7, plan, P1, P7, plan, planning. Ini yang kita bahas. P kedua adalah penganggaran. Ya, planning itu planning pendapatan, planning pembiayaan. Nanti channel ya. Ini planning nanti RKP ini kita termasuk planning pendapatan. Jangan nanti pendapatan nggak tahu pendapatan kita misalnya hanya 10. Jangan coba-coba ditingkatkan 12, 13. Kalau kemampuan kita 10. Nanti kita gagal bayar. Kita bisa defisit dari mana? Kalau terjadi gagal bayar, orang bisa larikan ke hukum. Nah, maka P pertama planning, perencanaan. P yang kedua penganggaran, budgeting, penganggaran pendapatan, pembiayaan. Nanti besok saya akan bahas sekarang di plan, besok penganggaran budgeting di Burina besok kalau tidak salah. Ya, acara besok di Burina ya. Siapa yang dari BPKD sini? Besok. Terus setelah penganggaran, itu pun penganggaran jangan kong kali kong. Kalau nggak kong kali kong, nggak akan ada penghematan ini. Ini penghematan berarti ada something wrong dari perencanaan kita gitu. Kita harus jujur itu, trust jujur. Wah Pak begini, wah Pak, akhirnya nyalahkan, habis sih Pak begini. Nah, saya maklumi karena nggak ada komandannya, nggak ada direksinya, nggak ada gubernur wakil gubernurnya. Nah, sekarang ada gubernur wakil gubernur. Saya pasang badan buat kalian semua. Jadi bukan kalian pasang badan buat saya akan pasang badan buat kalian semua. Kalau kalian malah nanti ke depan kalau ada yang coba-coba ya berhadapan dengan saya gitu. Nggak mau saya, anak buah saya dicaci, dimaki, meskolot, dicarekan. Apalagi udah mau pensiun diomelin. Saya nggak mau dengar itu. Apalagi kalau ada pihak ketiga, pengusaha nggak dapat proyek, balik-balik meja, saya sikat tuh. Pokoknya dengan Dimyati urusannya gitu. Nggak boleh ada seperti itu. Selama saya dengan Pak Andra mimpin, nggak boleh ada yang ancam-ancam anak buah saya. Manajer saya ini yang sudah saya nilai para kepala badan, kepala dinas bagus-bagus. Ya saya juga anda tahu ya, saya menilai. Terus saya ditanya, saya diskusi terus dengan Pak Andra, Pak Gubernur, diskusi, apapun diskusi. Saya sampaikan juga. Saya ini kurang lebih udah 2 bulan belum ya? Saya lebih menyukai, saya lebih menyenangi, saya lebih memprioritaskan aparatur saya yang sekarang ada di Provinsi Banten. Bukan yang dari luar. Coba bayangkan saudara-saudara sekalian. Kenapa? Karena saya lihat kinerjanya sebenarnya bagus. Tapi kurang kuat saja terhadap tekanan-tekanan yang ada. Maka ke depan nggak boleh lagi ada. Paham ini saudara-saudara sekalian? Maka kita bagaimana caranya supaya tidak ada tekanan, supaya tidak ada permainan? Sistem yang harus dibuat. Nah ini nanti Pak Peda coba buat sistem. Nggak boleh lagi kalau sistemnya rapuh, sistemnya tidak transparan, permainan akan muncul. Setuju tidak?
Sama dengan rekrutmen pegawai. Begitu dilakukan secara CAT, bagaimana nilainya dibuka semua? Gimana caranya memperbaiki itu? Yang ini diterima, yang gede enggak? Problemnya. Nah, maka saudara-saudara sekalian, ini yang harus betul-betul sekarang ini secara berkualitas. Jadi saya minta di dalam penganggaran nanti ya harus sesuai. Apa pagu yang diberikan nanti, nih, ini kan Muslim nih, nanti ada pagu-pagunya. Pagu itu ada 3, ya, saudara-saudara sekalian. Ada pagu indikatif yang akan ditetapkan. Siapa yang ditetapkan pagu indikatif? Bapeda, BPKAD, TPA, Bapenda, Bapenda, TAPD ya. Pagu indikatif, nggak boleh nanti dari pagu indikatif main-main, coba main mata gitu ya. Dengan siapa, dengan birokrasi, dengan siapa begitu, minta dong, tambahin dong. Nggak bisa, dari mana duitnya? Nah, kalau ada geser-geser boleh, kalau ada dikit-dikit tambah boleh, asal seizin gubernur dan wakil gubernur. Nggak boleh lagi ada yang ini ditindas, dikurangin, yang ini ditambahin. Kalau gitu main-main semua, namanya kong kaling kong. Paham ya saudara sekalian? Ada nggak itu? Jujur, kong kaling kong itu ada. Udah, kita tidak boleh lagi ada ke depan. Begitu masuk pada penganggaran 2026 harus betul-betul saudara-saudara sekalian bisa mempertahankan itu. Kalau saudara melakukan tesis atau disertasi atau skripsi, saudara tidak bisa mempertahankan skripsi saudara, tesis saudara, disertasi saudara-saudara sekalian, saya pasti kasih gitu. Saya pasti kasih minus. Karena kalian tidak bisa mempertahankan itu. Sama dengan anggaran juga. Nah ini nanti ke depan setelah Musrenbang akan lihat pagu yang namanya indikatif. Begitu pagu indikatif, tahap berikutnya adalah pagu anggaran. Yang sudah tuh, kelihatan tuh. Apa, RKUA, PPAS, dan apa lagi tuh namanya. Kalau sudah masuk kepada pagu anggaran. Begitu pagu anggaran kelihatan, udah mendekati. Nah, pagu anggaran, baru pagu alokasi yang sudah ditetapkan bersama antara direksi dan komisaris. Siapa direksinya? Pemerintah. Komisarisnya DPR. Itu sistem ketatanegaraan kita. Nah, maka P kedua adalah penganggaran. P ketiga adalah baru belum bidding dulu. Di bidding tuh, pengadaan namanya. Nah, dulu ada Barjas, sekarang e-katalog ya. Atau ada penunjukan, sudah mulai nih. Begitu e-katalog penunjukan, Barjas manyun aja. Mana Barjas ini? Ada Barjas. Wah, manyun. Kemarin-kemarin kami yang menentukan Pokja, kami yang menentukan Barjas. Sekarang banyak e-katalog, banyak penunjukan. Nah, nggak apa-apa monitoring semuanya. Jadi kalau orientasinya untuk kemajuan bersama, insya Allah akan sukses. Baru berikutnya pelaksanaan, pengawasan, terus pemeriksaan. Ini kerja di pemerintah yang ngawasinya banyak, saudara-saudara sekalian. Jangan coba-coba dan jangan nekat-nekat. Gitu ya. Harus sesuai on the track, ya. Sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan arah kebijakan yang ada, sesuai dengan peraturan yang ada, sesuai dengan instruksi yang ada. Baik yang tersirat maupun yang tersurat. Gitu. Paham ini sebagai birokrasi pemerintah? Kalau sudah eselon 3, eselon 2 itu harus bisa menginterpretasikan dan mengimplementasikan apa yang diharapkan pimpinan. Tapi yang sesuai dengan cita-cita luhur, yaitu ingin membangun Banten lebih maju lagi. Paham nih? Ya, saya minta seperti itu dan mudah-mudahan RKP 2026 ini bisa sesuai harapan yang misinya, saudara-saudara kalian baca itu misinya. Ada Banten apa, Banten apa, Banten apa. Kalau saya menyebutkan Banten berkah. CS, ada CS-nya atau SC. ECS apa SC? CS aja lah gitu loh. SC nanti ingat masa lalu gitu ya. CS aja. Apa CS Pak? Banten, B-nya apa? Banten bagus. E-nya elok, elok tuh indah gitu. Ya, ingat aja tuh saudara sekalian. Nanti kalau ketemu Pak Gubernur, Pak Andra, saya tahu Pak misi Bapak apa? Banten bagus, Banten indah gitu. Elok indah, R-nya Banten ramah, K-nya Banten kuat, A-nya itu aman apa? Pemberitaan yang apa? Aman apa namanya? Aman dan melayani. Gitu. Ingat itu aja, aman melayani. Nah, terus hanya apa? Hidup apa? Hidup apa namanya? Apa ujungnya? Hidup makmur. Gitu. Jadi seperti itu. Ingat aja, C-nya apa Pak? Cerdas. S-nya apa Pak? Sehat. Itu cita-citanya. Misi itu.
laksanakan bersama-sama, dan misi itu adalah tujuan sekarang nahkoda kami ya laksanakan. Saudara bisa melaksanakan, lanjut. Saudara tidak bisa melaksanakan, minggir. Paham saudara-saudara sekalian? Ibarat kereta api, kalian keluarlah dari gerbong kereta api kalau saudara tidak mau ikut bersama-sama kami menyukseskan Banten maju, merata, adil, merata, dan tidak korupsi. Itu diantaranya. Jadi saya berharap Pak Musrenbang arahkan. Nanti begitu Musrenbang, jangan sampai saudara-saudara sekalian keteter, berubah haluan. Dari sekarang nih, pra ini penting untuk mensukseskan Musrenbang. Kapan Musrenbang? Musrenbang itu yaitu bottom up planning. Ini Musrenbang, tapi jangan Musrenbang bottom up planning, tapi hanya direkayasa begitu. Padahal top down. Ini bottom up planning. Apa harapan dari bottom? Nah, kalau sudah bottom up planning berarti ini dari akar bawah baru ke atas, bukan dari atas ke bawah rapuh gitu. Maka bottom up planning. Dari bawah apa keinginannya sehingga Banten ini bisa sesuai harapan. Nah, itu Musrenbang nanti sudah diperkuat oleh saudara-saudara sekalian dan sudah mulai dirancang. Setelah itu baru kita adopsi. Musrenbang itu ada juga nanti masukan termasuk pokir. Ya, masuk itu program-program yang ada masuk semua bertumpuk. Nah, kita mana inventarisir sesuai dengan Banten yang 8 tadi, ya berkah CS. Jadi betul-betul bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan kita. Saya minta kinerja saudara-saudara sekalian terus tingkatkan dan semua harus terkoordinir dengan baik. Karena nih, saya sampaikan ya, yang 2025 nih, kebetulan ada ASDA 1, ASDA 3, ASDA 2 tidak ada Karo Hukum. Semua program-program pengadaan, ya, kecuali rutin, ya, pengadaan, harus dilaporkan ke ASDA 1, ya, karena beliau sebagai, kalau kaitan dengan ASDA-nya ASDA 3, kait ke ASDA 3, kalau kaitannya lingkupnya koordinasinya dengan ASDA 2 ke ASDA 2, lingkup koordinasi dengan ASDA 1, tapi semua harus keluar produk hukum sebagai umbrella act karena adanya pending, karena adanya automatic adjustment, karena adanya bintang dari anggaran-anggaran yang ada. Supaya apa? Supaya sesuai. Nanti timnya itu ada BPKAD, ya, BPKAD nanti sebagai tim karena dicek tuh uangnya ada nggak. Jangan-jangan uangnya udah efisiensi, ngajukan, ada yang ngajukan. Begitu ngajukan ke meja saya 20 miliar pengadaan ini. Begitu dicek, coba dicek lagi. Ternyata sudah berkurang menjadi 14. Jangan keputusan-keputusan yang keluar tidak sesuai. Nah, saya minta semua di-report, dilaporkan melalui dalam bentuk surat. Supaya apa? Supaya bisa dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ada masalah di kemudian hari. Itu ya, pada para OPD, sampaikan kepada kepalanya. Dan saya minta nanti ada keluar produk hukum yang akan keluar dari Karo Hukum. Ya. Jadi produk hukum yang jadi keputusannya diketahui semua oleh gubernur dan wakil gubernur. Nggak boleh lagi ada main-main, nggak boleh lagi ada lempar bola. Oh salah si ini, salah si itu, nggak ada. Kita harus menjadi teamwork di pemerintahan ini, harus kuat dan solid. Kalau kita kuat, nggak akan terganggu. Tapi kalau kita pecah, ada blok wagub, ada blok gubernur, ada blok sekda, ada blok asda, ada blok dividen MPR, perpecahan yang terjadi. Maka ini kita solid di bawah komando gubernur dan wakil gubernur, maka saudara-saudara sekalian laksanakan tugas. Dan semua saudara-saudara sekalian sebagai petugas, sebagai manajer di lapangan harus bisa mengejawantakan itu. Jadi saya ingatkan sekali lagi, tolong semua pengadaan yang mau dilayangkan jangan takut. Wah, ini sudah pihak ketiganya ini, pihak ketiganya ini. Kita nggak ada urusan dengan pelaksanaan. Kita mau semua pengadaan kita tahu. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi. Ya, supaya apa? Supaya tidak ada permasalahan hukum di kemudian hari. Itu ya. Ini tambahan aja dan selamat melaksanakan Musrenbang. Ya, setelah Musrenbang ini tingkat kabupaten sudah. Tingkat berarti udah tinggal lari ke provinsi. Nanti kan itu ada aspirasi dari kabupaten kota. Nah, kita pun nanti tadi saya sampaikan bagaimana pengentasan kemiskinan. Apalagi kita akan menghadapi Millennium Development Goals, yaitu Indonesia Emas. Ya. Kita harus siap yang namanya Human Resource Development. Jadi sumber daya manusia yang handal. Yaitu dengan sekolah gratis tadi. Apalagi sudah punya program setiap desa ada sarjana. Itu harapan Pak Gubernur seperti itu. Jadi saya berharap semua digolkan supaya kita cerdas-cerdas. Nanti bisa membangun desanya masing-masing. Harapan nanti kita
ingin membangun bersama-sama. Terus juga apalagi termasuk infrastruktur dan suprastruktur yang harus kita siapkan. Maka kita harus arahkan prioritas-prioritas ini, anggaran kita sekecil apapun harus ada nilai. Makanya namanya value for money. Rakyat harus dapat yang namanya dividen. Rakyat harus dapat yang namanya keuntungan sebagai pemegang saham tertinggi. Pemegang saham seluruhnya, mayoriti. Pemegang saham bukan lagi 50%, 40%, 100%. Coba, pemegang saham mutlak 100% uang rakyat yang kita kelola. Maka ini harus bermanfaat besar untuk rakyat dan masyarakat. Nah, kalau kita mau sejahtera, tambah tukin, tambah TPP, tambah gaji, tambah kesejahteraan, tambah uang ini, uang itu, dan nanti kalau sudah dividen, sudah untung rakyatnya, maka kita akan mendapatkan tantir. Makanya BUMD sekarang saya akan tekankan BUMD itu, nanti ada biro-biro ya, BUMD itu harus ada orangnya dulu, baru saya buka seleksi. Saya nggak mau parap dulu, ya, nggak mau ACC dulu. Kalau belum ada orangnya yang handal untuk membesarkan BUMD yang ada. Tantim itu adalah tadi kesejahteraan buat manajer, buat direksi, buat komisaris.